Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 2 Februari 2023. Hari ini kita rayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. 40 hari setelah kelahiran, kedua orang tua Yesus, Yusuf dan Maria, melakukan apa yang diperintahkan hukum Taurat Musa. Setiap anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Allah. Juga dengan mempersembahkan sepasang burung merpati sebagai persembahan menurut adat istiadat Yahudi. Dengan demikian, kita melihat sikap Yusuf dan Maria sebagai warga negara yang baik dan juga anak-anak Allah yang sungguh beriman. Bacaan hari ini memberikan kepada kita gambaran bagaimana sikap yang benar berhadapan dengan apa yang kita lihat, yakni penyerahan Yesus di bait Allah dan sikap Bunda Maria yang diramalkan di pedang serta sikap Simeon. Saudari-saudaraku terkasih, Bunda Maria dan Papa Yusuf kendati dipilih oleh Allah menjadi ibu penebus, tetap hidup sederhana, rendah hati, mengikuti apa yang digariskan dalam hukum Taurat Musa, yakni mempersembahkan anak sulung kepada Allah dan persembahan yang diwajibkan sepasang burung terkukur atau dua anak ekor merpati. Kita melihat bagaimana keluarga kudus tetap konsekuen dan setia sebagai warga negara maupun warga gereja. Demikian pula Bunda Maria yang ketika menerima ramalan hanya merenungkan dalam hati dan menjalankannya. Hatinya tersusuk pedang yang dialami dalam hidup sebagai Ibu Yesus, mengalami tantangan, perjuangan dan kesulitan. Namun ia tetap merenungkan dalam hati, menyimpan dan melaksanakannya. Puncaknya adalah ketika Bunda Maria mengikuti jalan salib putranya. Bisa digambarkan bagaimana hati Maria ketika melihat putranya disiksa. Hatinya bagaikan tertusuk pedang. Bahkan ia menyaksikan putranya tergantung di salib dan wafat. Bagaimana hati Maria sakit, tetapi ia setia sampai akhir. Sebagai pengikut Kristus, pengalaman semacam ini tidak jarang jika kita terima. Karena sebagai pengikut Kristus kita mendapat cacian, makian, tantangan, rintangan, hambatan. Pertanyaannya, apakah kita seperti Bunda Maria yang tetap setia mengikuti Kristus kendati banyak tantangan dan kesulitan? Kita berharap bahwa semangat Maria yang mengikuti Kristus
dengan menanggung derita menjadi semangat kita, sehingga kita juga seperti Bunda Maria menerima segala konsekuensi atas pilihan kita. Yang juga menarik sebagai poin kedua renungan kita adalah sikap Simeon yang keinginannya hanya satu, yakni melihat dan bertemu Sang Mesias. Simeon tidak ingin neko-neko yang aneh-aneh. Hanya satu, yakni berjumpa dengan Sang Mesias. Dan dalam kidungnya, Simeon menegaskan, setelah melihat Sang Mesias dan bertemu, ia rela untuk menutup matanya. Ia rela karena telah melihat keselamatan yang datang dari Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Keinginannya suci, murni, dan tidak neko-neko. Menjadi pertanyaan kita, selama ini apa keinginan kita? Apakah bisa seperti Simeon yang tidak neko-neko, tapi hanya ingin melihat keselamatan yang ditawarkan Tuhan hadir di tengah-tengah dunia? Ataukah kita ingin ini dan itu, ingin kaya, ingin jabatan, ingin kekuatan, kekuasaan, dan sebagainya? Padahal hanya satu yang penting, yakni melihat, mengalami Sang Mesias. Semua kekayaan, kepandaian kita arahkan agar kita dapat bertemu dengan Sang Mesias terjanji. Maka semoga semangat Simeon menjadi semangat kita bersama. Semangat hanya untuk melihat, mengalami Simeon, dan kita wujud nyatakan dalam hidup yang dikehendaki Allah, yakni hidup kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan dengan demikian kita akan mampu mempersembahkan hidup yang layak dan pantas kepada Allah, karena kerinduan kita hanya satu, bertemu dengan Sang Mesias terjanji. Semoga kita mampu mempersembahkan hidup yang layak untuk Allah. Dan dengan demikian kita akan mampu menantikan kedatangan Mesias yang kita rindukan sebagai penyelamat umat manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, murnikan hati kami dari berbagai macam hal yang bisa mengganggu tujuan hidup kami, yakni bersatu dengan Engkau. Jauhkan motivasi yang tidak sejalan dengan kehendak-Mu. Biarlah hidup kami hanya mencari dan melaksanakan kehendak-Mu. Semoga semuanya yang kami miliki, talenta-talenta, membantu kami dan mendorong kami untuk hanya mencari kehendak-Mu. Bantulah umat kami yang sakit dan sembuhkanlah. Yang punya beban ringankanlah. Yang punya persoalan, bantu dan singkirkan persoalannya. Yang kesulitan ekonomi, bantulah dengan kebaikan hati banyak orang, dan usahanya Engkau bantu sehingga berhasil. Sehingga akhirnya kami semua tetap mengalami kasih setiamu dan tak berpegang teguh pada kehendak-Mu. Akhirnya kami mohon berkenan rahmat-Mu untuk kami hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus,
tetap saya anjurkan, saya wajibkan, saya ajak untuk pola hidup sehat diterapkan. Booster kedua, makanan yang bergizi, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer, dan jauhi kerumunan agar kita terbebas dari segala mara bahaya. Saya mengingatkan kembali, nanti sore jam 6 ada adorasi di ruang adorasi. Kita tradisikan setiap malam Jumat pertama ada adorasi di ruang adorasi. Nanti sudah rutin kita jadikan setiap minggu, setiap Kamis malam Jumat. Tapi sementara kita lakukan pada malam Jumat pertama. Saya akan hadir dan kita baktikan diri kita kepada sakramen Maha Kudus. Kembali saya mengundang untuk aktif ambil bagian dalam pelayanan hidup gereja dengan cara kita masing-masing dengan doa, tenaga, dan dana, termasuk untuk pembangunan. Sehingga kita semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka mari kita bangun komitmen untuk melayani Tuhan dan sesama lewat gereja. Kita memasuki masa Prapaskah. Kita siapkan hati kita untuk siap retret agung masa Prapaskah, agar kita nanti layak untuk menyambut kebangkitan Tuhan dengan hati yang suci murni. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.